Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai keputusan etis pada pengembangan perangkat lunak. Di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Zain Ahmad Taufik, lalu Muhammad Ferhat Yasin, dan Aldiansa. Topik pembahasannya yaitu kualitas perangkat lunak, pentingnya perangkat lunak, kewajiban perangkat lunak, strategi pengembangan perangkat lunak, kemampuan integrasi model maturitas. Oke, yang pertama, kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak ialah sejauh mana produk perangkat lunak memenuhi kebutuhan bagi pengguna. Karakteristik kualitas perangkat lunak yang pertama yaitu functionality atau fungsionalitas, yaitu untuk menyediakan fungsi sesuai kebutuhan pengguna dan memuaskan pengguna. Yang kedua, reliability atau kehandalan, yaitu untuk mempertahankan tingkat kinerja tertentu atau performance dari software. Yang ketiga, efisiensi, yaitu untuk memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan pada saat keadaan tertentu. Usability atau kegunaan, yaitu untuk memudahkan dalam pemahaman dan mudah untuk dipelajari, digunakan bagi pengguna. Yang terakhir yaitu maintenance atau pemeliharaan, yaitu untuk proses modifikasi. Nah, modifikasi ini meliputi koreksi, perbaikan, atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan, persyaratan, dan spesifikasi fungsional. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dalam kualitas perangkat lunak. Yang pertama, manajemen mutu. Sistem untuk menentukan kebijakan, merencanakan, mengontrol, dan mengembangkan kualitas mutu. Dan ini sangat penting saat kita menganalisa perangkat lunak yang diperlukan oleh pengguna atau klien. Yang kedua adalah pengukuran. Mengukur beberapa tingkatan sistem yang perlu dalam perangkat lunak. Nah, di sini nanti kita akan memikirkan atau menentukan tingkatan dari sistem-sistem yang akan diterapkan pada aplikasi perangkat lunak. Yang terakhir yaitu produk yang dikembangkan selama berbagai tahapan. Oke, faktor-faktor kualitas perangkat lunak menjadi buruk. Nah, yang pertama yaitu perancang perangkat lunak melakukan kesalahan dalam menentukan kebutuhan pengguna. Nah, ini sangat berakibat fatal jika terjadi kesalahan dalam menentukan kebutuhan pengguna, karena akan mengakibatkan ke proses-proses pembuatannya, baik itu di bagian back end maupun di bagian front end. Lalu, tekanan ekstrim dari pihak perusahaan perangkat lunak dalam memasarkan suatu produk. Nah, ini biasanya terjadi akibat persaingan, sehingga waktu pengerjaan suatu perangkat lunak itu menjadi lebih sempit atau lebih cepat. Nah, sehingga beberapa fitur di dalam produk itu terjadi banyak kesalahan dan kekurangan. Yang ketiga yaitu penambahan beberapa sistem secara mendadak. Nah, ini biasanya terjadi di saat pertengahan pembuatan aplikasi dan mungkin juga di akhir proses pembuatan perangkat lunak. Yang terakhir yaitu pengubahan alur sistem perangkat lunak. Dilema etika organisasi perangkat lunak, yaitu berapa banyak tambahan biaya
dan upaya nasional yang harus dikeluarkan untuk memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi harapan pelanggan. Nah, ada sebuah studi yang diterbitkan dalam International Journal of Software, Teknik dan Aplikasi, menyimpulkan bahwa sekitar 22% aplikasi Android aktif di pasar memiliki kualitas yang sangat rendah. Nah, sebuah aplikasi dianggap rendah kualitasnya jika memiliki satu atau lebih dari karakteristik berikut yang gagal dilakukan oleh pengembang, baik dari waktu ke waktu, yaitu antarmuka pengguna yang buruk, tidak memenuhi persyaratan pengguna, memiliki masalah keamanan, gagal pada saat-saat kritis tertentu, memiliki kompatibilitas dan pengunduhan bermasalah, menghabiskan daya baterai berlebihan, atau terlalu mahal. Sehingga pelanggan menjadi pemegang kunci keberhasilan aplikasi perangkat lunak dan memperoleh manfaat dari fitur terbaru. Namun, pelanggan juga yang memegang beban kesalahan yang tidak tertangkap selama pengujian. Selanjutnya, pentingnya kualitas perangkat lunak. Sistem informasi bisnis adalah sekumpulan komponen yang saling terkait, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, database, jaringan, orang, dan prosedur yang mengumpulkan dan memproses data dan menyebarkan hasilnya. Nah, kegunaan perangkat lunak yaitu untuk mengontrol banyak proses industri dalam upaya menekan biaya, menghilangkan kesalahan manusia, meningkatkan waktu yang diperlukan untuk pembuatan produk. Permasalahan etis bagi eksekutif bisnis tentang berapa banyak uang dan usaha yang harus berinvestasi untuk memastikan pengembangan perangkat lunak berkualitas tinggi. Ini ada contoh seorang manajer. Yang pertama, dia mengambil jangka pendek. Dia berpandangan akan berorientasi keuntungan. Mungkin merasa bahwa ada tambahan waktu dan uang yang dihabiskan pada jaminan kualitas. Hanya akan menunda rilis suatu produk baru yang akan mengakibatkan penundaan penjualan, pendapatan, dan keuntungan. Namun, manajer yang lain menganggap tidak etis untuk tidak memperbaiki semua masalah yang diketahui sebelum menempatkan produk di pasar dan menagih pelanggan untuk itu. Nah, ini jadi permasalahan di berbagai perusahaan yang terjadi akibat persaingan antar usaha. Selanjutnya yaitu kewajiban produk perangkat lunak. Kewajiban produk adalah tanggung jawab seorang penjual, resor, dan lainnya atas cedera yang disebabkan oleh kerusakan produk. Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK yang diatur khusus dalam satu bab, yaitu bab 6 mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 28. Dari 10 pasal tersebut dapat dipilah sebagai berikut. Yang pertama, 7 pasal, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha. Jadi sini di pasal-pasal ini akan membahas tentang apa saja yang harus dilakukan atau dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha terhadap produk yang dia ciptakan. Yang kedua, 2 pasal, yaitu pasal 22 dan pasal 28 yang mengatur tentang pembuktian. Nah, di sini tentang pembuktian
baik dari yang korban maupun dari pelaku. Di sini akan dijelaskan tentang apa aja yang harus dibuktikan atau kerusakan apa, cedera apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya satu pasal, yaitu pasal 23. Ia mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Nah, di sini konsumen bisa meminta ganti rugi ataupun dari pelaku usaha bisa juga memakai pasal ini untuk tidak mengganti rugi atas cedera atau atas hal yang terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu strategi pengembangan perangkat lunak berkualitas. Sebelumnya saya Aldiansa 18.16165. Karena individu dan organisasi semakin bergantung pada perangkat lunak, pengembangan telah mengidentifikasi beberapa strategi dan memastikan kualitas perangkat lunak mereka. Ini termasuk penggunaan alat-alat seperti metodologi pengembangan perangkat lunak, model peningkatan proses, capability, maturity, model integration, atau disebut dengan CMMI, teknik khusus untuk sistem yang kritis terhadap keselamatan, proses manajemen risiko, dan standar manajemen kualitas. Topik ini akan dibahas pada bagian berikut. Yang pertama itu ada metodologi pengembangan perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak. Metodologi pengembangan perangkat lunak dalam rekayasa perangkat lunak itu metodologi pengembangan perangkat lunak adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merancangkan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi. Dan yang kedua itu ada pengujian perangkat lunak, pengujian program komputer atau software testing adalah proses menilai kualitas sebuah sistem komputer. Salah satu caranya adalah dengan mencari ketidaksesuaian program atau yang biasa kita sebut dengan bug dengan harapan pengguna dalam dokumen requirement. Itu ada dua bentuk pengujian dinamik. Sebenarnya tidak dua, masih banyak lagi. Yang pertama itu ada pengujian kotak hitam dan pengujian kotak putih. Yang saya akan jelaskan di sini ada dua saja. Hanya ada banyak lagi seperti pengujian statis, pengujian unit, pengujian integritas, pengujian integrasi, pengujian sistem, pengujian penerimaan pengguna. Yang akan saya jelaskan adalah kotak hitam dan kotak putih. Kotak hitam melibatkan melihat unit perangkat lunak sebagai perangkat yang memiliki perilaku, masukan, dan keluhan yang diharapkan, tetapi yang cara kerjanya tidak diketahui, yaitu kotak hitam. Sedangkan kotak putih, pengujian kotak putih memerlukan unit perangkat lunak sebagai perangkat yang mengharapkan perilaku input dan output, tapi yang cara kerjanya internalnya tidak seperti unit dalam pengujian kotak hitam. Itu kotak putih. Dan selanjutnya itu ada kemampuan integrasi model maturitas. Model capability maturity, model integration atau biasa kita singkat CMMI adalah kumpulan praktik terbaik yang membantu organisasi meningkatkan proses mereka.
Model CMMI ada dua bidang minat, yaitu CMMI Development atau biasa disingkat CMMI Dev, yang sering digunakan untuk menilai dan meningkatkan praktik pengembangan perangkat lunak. Dan yang kedua ada CMMI Acquisition atau biasa disingkat dengan CMMI ACQ, yang sering digunakan untuk manajemennya. Dan presentasinya akan dilanjutkan dengan Saudara Ferhat. Silahkan Saudara Ferhat. Oke, selanjutnya tentang sesi pertanyaan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ferhat Muhammad Yasin. Untuk slide pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama yaitu identifikasi dan jelaskan secara singkat 6 bentuk pengujian perangkat lunak. Apa itu FMEA dan bagaimana cara menggunakannya. Lalu yang kedua, jelaskan mengapa biaya untuk mengidentifikasi dan menghilangkan cacat pada tahap awal pengembangan perangkat lunak mungkin 100 kali lebih murah daripada biaya menghilangkan cacat pada perangkat lunak yang telah didistribusikan ke ratusan pelanggan. Apa implikasinya bagi organisasi pengembangan perangkat lunak tersebut? Lalu yang ketiga, identifikasi dan jelaskan secara singkat 6 bentuk pengujian perangkat lunak. Lalu yang keempat, mengidentifikasi 2 metodologi pengembangan sistem yang umum digunakan. Apa pro dan kontra utama dari setiap pendekatan? Next. Ya, self-assessment question ini untuk pertanyaan singkat, seperti manakah dari pertanyaan berikut yang tidak benar tentang sistem perangkat lunak berkualitas tinggi. Terus perangkat lunak titik-titik adalah kesalahan apapun yang jika tidak dihapus dapat menyebabkan gagalnya sistem perangkat lunak. Oke, mungkin untuk self-assessment question kita skip aja. Kita berlanjut ke kasus. Untuk kasus yang pertama, jika Anda seorang manajer proyek untuk mengembangkan rilis terbaru di aplikasi Anda, dalam 2 minggu lagi akan rilis, analisis pasar saham memperkirakan penjualan lebih banyak dari 25 juta dolar per bulan. Jika begitu, laba per saham akan meningkat hampir 50%. Namun ada satu masalah, di mana terdapat bug atau error di salah satu fitur yang akan rilis tersebut, yang akan membatasi kegunaan aplikasi itu. Anda memperkirakan dalam waktu 6 minggu akan dapat memperbaiki masalah tersebut. Selain itu, lebih banyak waktu diperlukan untuk menemukan dan memperbaiki 15 tambahan dari sedikitnya bug parah yang baru saja ditemukan oleh tim QA. Lalu apa yang akan Anda rekomendasikan kepada manajemen? Kalau dari saya pribadi, mungkin akan tetap mendistribusikan aplikasi tersebut namun dengan versi yang, kalau kita lihat, mungkin versi-versi kebanyakan itu versi demo, yang dimana versi tersebut masih kurang stabil karena adanya fitur yang masih kurang stabil. Nah, oleh sebab itu, lebih baik aplikasi tersebut tetap didistribusikan dengan catatan mungkin target saham yang dicapai tidak lebih dari atau tidak sampai 25 juta dolar atau mungkin setengahnya, karena itu merupakan konsekuensi. Dan setelahnya fitur tersebut akan dikembangkan, barulah akan muncul ke versi pertama atau versi selanjutnya, versi dari perbarui fitur yang sudah ada tersebut. Next. Anda adalah CEO dari perusahaan perangkat lunak kecil yang berjuang untuk memproduksi aplikasi pendidikan untuk anak SMA. Aplikasi tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan SAT dan ACT anak SMA. Sebanyak 50 siswa dites menggunakan aplikasi tersebut selama 4 minggu. Sayangnya, tidak ada peningkatan dramatis dalam skor mereka. Anda menyewa seorang ahli statistik untuk memastikan bahwa objektivitas hasil akhir statistik tidak signifikan. Anda telah berjuang sekuat mungkin untuk
mempromosikan aplikasi Anda. Dalam organisasi kecil, mereka membutuhkan waktu 6 bulan untuk merancang dari awal untuk produksi yang lebih baik. Atau pilihan lainnya, Anda tetap menjalankan produk tersebut dan merilis versi terbaru dari produk Anda agar dapat menjaga perusahaan Anda dan menyelamatkan setidaknya 10 pekerja dari 15 pekerja Anda. Dengan informasi ini, apa yang akan Anda lakukan? Sama seperti kasus sebelumnya, mungkin kalau dari saya pribadi akan tetap merilis aplikasi tersebut. Walaupun dari data statistik menunjukkan tidak ada peningkatan dramatis, walaupun ada, walaupun itu sedikit, mungkin itu sangat berguna untuk peningkatan penunjang nama perusahaan saya sendiri gitu. Nah, oleh sebab itu, saya akan tetap merilis aplikasi tersebut, namun dengan versi yang masih kurang stabil, atau kita bisa lihat seperti versi demo atau versi 1.0, jadi versi pertama banget gitu. Dan setelahnya akan dikembangkan selama waktu 6 bulan, baru dikembangkan fitur yang lebih signifikan agar hasil yang didapat juga memiliki data statistik yang lebih signifikan lagi daripada data statistik sebelumnya. Seperti itu. Oke, sekian dari presentasi tim 7 kami. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.